Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang..." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, baru saja tadi siang itu saya mengisi seminar tentang bagaimana sociopreneurship bersama salah satu food vlogger terkenal, perempuan Katolik dari paroki Bekasi, Galaksi itu, Bartolomeus, namanya MG Dalena. Kalau terkenal dia hashtagnya itu barbarkui. Dia kalau makan itu mukbang, banyak gitu. Tapi yang menarik, tadi yang sekitar jam 1:30 saya ngobrol-ngobrol dengan dia. YouTube-nya udah 4 juta subscribernya. TikTok-nya udah 1 juta. Terus Instagram-nya udah 2 juta kalau nggak salah. Banyak sekali, dia bilang 7 juta followersnya. Yang menarik saudari-saudaraku yang terkasih, dia mulai itu dari tahun 2015. Food vlogger, review makanan dan lain sebagainya. Tapi ketika 2020, dia tadi cerita hidupnya berubah. Yang tadinya dia food vlogger kesana kemari, lalu 2020 ketika awal pandemi, 4 bulan setelah pandemi, dia memfokuskan diri untuk membantu UMKM, untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil mengembangkan usahanya dengan berbagai macam cara. Dan dia tadi sharing dua video pertamanya yang membahas UMKM itu ditonton lebih dari 10 juta orang, dan omset UMKM itu tadi dia bilang, abang bakso, naik 600 kali lipat. Bayangkan, katanya sampai ngantri-ngantri 6 jam, ngantri-ngantri 2 hari. Buat saya pengalaman yang ketika dia bisa beralih, bisa bertransformasi, memikirkan sesuatu yang lain, menawarkan sesuatu yang lain sebagai orang muda, juga dia menghayati firman dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa dia sungguh menekankan bahwa beban kita bersama-sama full. Itu ada dia ambil dari Galatia. Dia mau memikul beban bersama. Buat saya ini menjadi contoh yang jelas tentang identitas Kristiani, identitas menjadi murid-murid Tuhan. Ketergerakan hati senantiasa juga menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Saudari-saudara, kalau kita dengar bacaan Injil, kita nggak lagi diingatkan, kita harus jadi garam, kita harus jadi terang, enggak. Tuhan Yesus sudah mengatakan dengan jelas-jelas, kamu adalah garam. Jadi harapannya bukan kamu menjadi garam, enggak. Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam. Sama juga dengan terang. Tuhan Yesus enggak bilang, kamu jadilah terang, enggak. Langsung dia katakan, kamu adalah terang. Maka identitasnya sudah jelas, garam dan terang dunia. Kita ini semua garam dan terang dunia. Bukan menjadi garam, bukan menjadi terang, tapi sudah menjadi garam dan sudah menjadi terang. Pertanyaan,
lebih lanjut adalah kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah jadi asin? Kalau terang ditaruh di bawah tempayan, apa gunanya menjadi terang? Logikanya benang merahnya kita kadangkala kita sudah jadi garam, sudah jadi terang, tapi kadangkala kita tidak mengasinkan. Atau kadangkala kita terangnya ditaruh di bawah sehingga nggak bisa membantu penglihatan, pencahayaan. Lah, identitas bukan lagi menjadi garam, menjadi terang, enggak. Kita sudah garam dan terang. Persoalannya, kita mampu mengasinkan, kita membawa terang atau enggak. Bagaimana kita bersama dengan para rasul, para murid. Sudah jelas kalau dikatakan di sana, kamu adalah garam dunia. Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang ketika kamu menjadi. Supaya identitas kita garam itu membawa sesuatu identitas. Saya jelas tahun ini menghidupi tahun kesejahteraan bersama yang meliputi fisik, badan, jiwa, dan roh. Jadi ada aspek jasmani, ada aspek mental, ada aspek spiritual. Dan itu kalau dalam kunjungan pastoral yang sudah dimulai minggu lalu saya ulang-ulang. Jadi kesejahteraan bukan cuma soal ekonomi, tetapi juga soal kesehatan mental, soal spiritual. Kita diajak menjadi garam yang mengasinkan. Bukan sekedar menjadi garam, enggak, tapi yang mengasinkan. Jangan jadi kita berpengaruh. Seperti para murid ini juga, mereka punya pengaruh kemana-mana. Mereka mewartakan, mereka mengubah orang lain, mengubah sesama itu menjadi lebih baik. Kalau orang yang adalah terang, gampang terang kita terlihat. Karena apa? Karena kita terangnya di sana. Dan para murid itu terang-terangan, mereka statusnya, identitasnya jelas. Mereka para murid pengikut Yesus. Pada zaman itu tidak banyak orang yang jadi para rasul. Sama kita juga hari-hari ini, kita nggak banyak yang jadi orang Katolik di Indonesia ini. Paling 2-3% dari seluruh yang dilihat oleh. Kalau Anda berlangganan majalah Hidup, ini di depan bagian covernya itu Romo Fikjen bersama dengan 2 sekretaris DPH kita dari paroki Pasir. Apa yang menjadi kisah di sana? Kisah di sana adalah bahwa selama pandemi ini refleksi kita semua ya, pergulatan iman kita dan segala macam dinamika kita dalam menanggapi dan menghadapi pandemi itu semua dituliskan dan dimasukkan ke dalam majalah Hidup dari paroki. Maka itu jadi salah satu terang yang kelihatan dan bisa menunjukkan perbuatan dari saudara. Katakan di sini, cahaya itu ditaruh di atas, pasti kelihatan. Tapi apakah mau menerangi atau enggak? Sama seperti hari ini kita merayakan pasangan-pasangan yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kalau dari data saya, Amul yang paling senior. 53, 51, 51. Lalu selanjutnya Dr. Leo ya, dan Dr. Ratna. 49 betul. Ya. Saya yakin paling angkanya yang paling kecil itu 17 kalau nggak salah. Koreksi, ada yang lebih bawah 17 ya. 17. Saya yakin yang di bawah 17 juga merayakan. Ada yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, nggak apa-apa. Mau 1, mau 2, mau 3, nggak apa-apa, dirayakan saja sebagai bentuk ucapan syukur. Tapi lebih dari itu,
semua ini jadi apa? Menjadi terang. Kita bisa melihat terang nih. Mereka tadi berbaris, mereka menjadi terang. Apa? Menjadi teladan. Sehingga apa? Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kita semua melihat, meneladani perbuatan mereka yang baik. Sebenarnya kan ini menjadi teladan. Menjadi, oh iya, keluarga Katolik. Dan akhirnya, kita kan lagi tadi saya ulangi, bukan lagi kita jadi garam dan terang. Kita sudah menjadi garam dan terang, pertanyaannya kita mengasinkan dan menerangi atau enggak? Kita bawa dalam doa kita bawa dalam usahakan kita menjadi garam yang terang, yang memberikan. Hal yang paling sederhana, Anda kalau datang ke sini kan lampunya udah terang. Lampu-lampu ini udah semua nyala, AC udah nyala, masih terang juga. Kalau Anda ke sini malam hari, biasanya ada yang latihan kur dan lain. Kalau Anda ke sini malam hari pasti lampunya mati, nggak ada kegiatan apa-apa. Yang kelihatan cuma satu. Anda tahu cahaya apa? Apa? Cahaya merah kecil itu tuh. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gulita. Saya kalau masuk ke sini, mau ke sakristi, patokannya ini nih. Lampu Allah ini, yang nyala merah ini. Dia selalu nyala, nggak pernah mati. Semuanya mati, dia nyala. Maka, kita juga ikuti Allah menjadi cahaya yang bawa orang lain melihat perbuatan. Dari saudara, sekali lagi juga selamat kepada pasangan-pasangan. Menjadi terang, menjadi garam yang mengasinkan, menjadi terang yang memberikan teladan. Kita syukuri itu, sekarang saatnya kita memperbarui janji dengan mereka yang berulang tahun.